aku harus refund gitu, aku harus batal, dan ternyata tiketnya tuh nggak bisa di refund. Aduh, disitulah aku makanya makin deg-degan. Welcome to FK Farhan Kekoreaan. Annyeong. Oke, FK di sini bukan fakultas kedokteran ya guys, tapi Farhan Kekoreaan. Jadi Farhan Firmansyah akan sharing nih seputar kekoreaan. Kali ini aku akan bahas cara apply visa wisata bagi kamu yang pelajar. Nah, jadi di sini udah ada dokumen persyaratan yang aku dapetin langsung dari pengurus penerbitan visa Korea untuk Indonesia. Kalian harus cek dulu Instagram mereka, namanya Cafe Aceh. Itu singkatan dari Korea Visa Application Center. Nah, setelah itu kalian bisa buka link. Link itu tuh berisi beberapa hal yang harus kalian ikuti persyaratannya. Oke, langsung aja nih aku bahas dari sini ya. Karena aku tuh sampai apply 2 kali loh guys. Karena aku itu ada file yang salah. Menurutku yang di website itu tuh agak kurang detail gitu loh. Makanya di sini aku mau ngasih tahu yang bener-bener detail dan belajar dari kesalahan aku. Serta aku mau ngasih tahu juga nih tips buat kamu yang mau daftar dan ini tanpa perlu via agen. Jadi langsung sendiri pun bisa. Oke. Yang pertama, kalian harus print formulir pengajuan visa. Itu tuh ada di websitenya. Jadi kalian download, terus kalian print dan kalian isi sesuai dengan panduannya. Menurutku itu udah cukup jelas panduannya. Tinggal kalian isi pakai tinta warna hitam. Kemudian kalian juga harus print pas foto 2 lembar latar putih ukuran 3,5 kali 4,5 cm. Pastiin ini pakai kertas foto ya, dan ukuran itu harus benar, jangan 2x3, 3x4, enggak, pokoknya sesuai dengan yang tercantum. Dan latar belakang itu harus putih, jangan males ngedit, pakai foto SMA, latar belakang biru, merah, ya nggak diterima lah pasti. Pokoknya sesuaiin aja, jangan aneh-aneh deh. Nah, yang kedua paspor, dan paspor kalian itu minimal masa berlakunya tersisa 6 bulan. Jadi kalian harus hitung dulu deh, kalau emang udah sisanya kurang dari 6 bulan nih, 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, dan seterusnya, kalian mendingan perpanjang dulu paspor. Dan penting juga nih, jadi paspor itu selain kalian bawa aslinya, kalian juga harus fotokopi bagian identitas di paspor kalian. Lalu yang ketiga, bukti identitas diri. Di sini aku fokus kepada pelajar ya, karena sesuai dengan judulnya tadi. Kalau pelajar itu harus mencantumkan surat keterangan pelajar. Jadi kalau yang mahasiswa, mintalah surat keterangan mahasiswa ke pihak dekanat. Atau yang SMA minta ke kepala sekolah atau guru terkait. Dan ini harus dalam bahasa Inggris. Ini nih yang salah nih. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh langsung ditolak. Dan ngurus surat ini tuh kadang gampang susah ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Jadi pastiin kalian minta yang dalam bahasa Inggris. Terus bukti keuangan nih, ini yang juga bikin deg-degan. Jadi kalian tuh udah punya tabungan nih, ada rekening korannya. Itu harus kalian cetak dalam 3 bulan terakhir. Jadi ada data pemasukan dan pengeluaran di rekening kalian. Ini harus asli dari bank disertai cap basah bank. Jadi aku juga salah nih, aku malah ngeprint online kan, kirain udah zaman covid nih, jadi aku bisa print online gitu aja. Ternyata nggak boleh, tetap harus ke banknya dan harus asli dan ada capnya juga. Itu tuh kesalahan aku kemarin. Nanti kan kalian disuruh nih di form pengajuan visa itu berapa uang yang akan kalian habiskan di sana. Nah, kalau tips yang aku cari-cari nih katanya sih minimal 1 juta per harinya. Nanti kalian tuh cantumin dalam USD, bisa kalian convert sendiri lah ya. Ini 1 juta rupiah per hari. Berarti kalau kalian stay 7 hari, minimal banget 7 juta rupiah. Nanti kalian ubah ke USD itu senilai berapa gitu. Tapi kalau mau lebih yakin lagi, kalian bisa nih 2 kali lipatnya. Jadi kalau misalkan stay-nya 7 hari, kalian mungkin nulis di situnya tuh 14 juta. Tapi ini tergantung masing-masing sih. Tapi katanya emang minimal 1 juta aja tuh udah cukup gitu. Jadi nggak harus 50 juta, nggak harus 100 juta. Nggak sebanyak itu juga kok untuk ke Korea. Dan apakah uangnya itu harus habis?
nggak juga sih, tapi itu menggambarkan kalau kalian itu akan menghabiskan berapa di Korea nanti dan memastikan kalau kalian tuh nggak akan jadi gelandangan di sana. Jadi pastiin ya, kalau kalian emang nyantumin 14 juta di rekening koran yang kalian cetak itu juga harus ada saldo yang tersisa minimal 14 juta. Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri guys, tetap harus realistis juga. Terus gimana nih kalau misalkan aku nih, namanya orang sekarang punya tabungan di tempat lain ya, misalkan kayak saham, investasi, segala macam gitu. Gimana kalau baru transfer ke rekening tabungan yang mau dicetak rekening korannya? Menurut aku itu nggak apa-apa. Aku juga awal deg-degan nih kayak, wah aku ini kan pindah nih dari adalah sumber aku yang lain terus ke tabungan aku yang sekarang. Terus kayak dana yang suspicious kan. Itu aku baru pindahin hari H pas mau daftar. Terus aku cetak rekening korannya, ternyata diterima aja gitu loh. Asalkan ya pengeluaran dari tabungan kamu nih, rekening yang aktif utama ke investasi atau saham itu kan ada pengeluaran, terus ada dari situ ada pemasukan, asal jelas ya di situ. Jangan sampai tiba-tiba kamu dapat uang 100 juta tapi nggak tahu dari mana. Nah itu baru yang benar-benar suspicious. Jadi nggak apa-apa ada dana dadakan gitu, tapi jelas dari mana gitu. Dan ada pencatatannya dari rekening koran 3 bulan terakhir. Dan yang terakhir kartu keluarga dan KTP. Nah, kartu keluarga ini kalau nggak salah sih difotokopi sih, dan KTP bawa yang asli dan fotokopi. Gitu guys. Nah, ini sertainnya kemana dan kapan? Jadi kalian bisa bawa dokumen-dokumennya ke kantornya Cafe Aceh, itu ada di salah satu mall di Kuningan. Nanti kalian bisa cari lebih lanjut di website langsung. Aku juga akan kasih nih linknya di description. Jadi kalian udah tahu nih website yang jelas tuh di mana. Terus yang juga nggak kalah penting adalah kalian juga harus perhatiin waktu jam buka atau jam operasional lah, karena mereka tuh nggak buka tiap hari, ada jam-jam tertentu dan juga hari-hari tertentu. Jadi mereka itu kalau nggak salah liburnya juga ngikutin hari libur yang ada di Korea dan di Indonesia juga. Jadi ya kalian harus cek di websitenya gitu. Emang deg-degan banget sih aku selama seminggu tuh nungguin. Oh ya, ini durasinya tuh sampai akhir visanya ada di kantornya itu 8 hari. Tapi pengumumannya itu biasanya 7 hari. Atau ada juga sih 6 hari. Pokoknya sekitar itu deh. Dan perlu nggak sih tiket nih? Biasa sekarang perlu nggak sih tiket? Nyatanya nih aku udah beli tiket, aku udah print, pas aku mau nyerahin kata mbak-mbaknya yang menerima dokumen katanya nggak usah, tiket nggak perlu. Aku kayak, hah? Aku udah beli tiket gitu loh, kalau ini nggak diterima tuh gimana visanya? Aku harus refund gitu, aku harus batal. Dan ternyata tiketnya tuh nggak bisa di-refund, aduh. Disitulah aku makanya makin deg-degan. Jadi kesimpulannya tiket perlu atau enggak? Ternyata nggak perlu guys. Karena tiket aku nggak diambil dan aku bisa aja keterima. Terus gimana kalau belum pernah ke luar negeri sebelumnya? Kalau aku sih kebetulan memang sudah pernah ke luar negeri sebelumnya. Tapi adik aku nih, dia juga coba apply dan dia belum pernah ke luar negeri sama sekali. Bisa aja tuh keterima. Jadi nggak ada alasan ya. Itu aku sekalian membahas nih mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kalian tanyakan. Kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan lagi, boleh banget komen. Aku akan usahain jawab satu-satu berdasarkan pengalaman aku dan juga yang telah aku baca tentang pengajuan visa. Terutama visa Korea ya guys, kalau visa yang lain aku belum tahu deh. Oke, segitu dulu. Semoga informasi ini berguna banget nih buat temen-temen yang mau apply visa Korea, mau liburan ke sana, masih pelajar, belum ada penghasilan. Ya, ini caranya. Semoga membantu ya guys. Bye-bye!